Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pasal yang kedua dari bab yang kedua, yaitu fi adabil alim fi darsihi, tentang adab seorang alim di dalam darsnya, di dalam pelajarannya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang alim, adab-adab yang harus dijaga di dalam pelajarannya ketika dia mengajar, ketika dia bermajelis al-ilmu. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas adab yang pertama, yaitu hendaknya ia bersuci, ya, kemudian dia memakai pakaian yang rapi, memakai minyak wangi, intinya memperbaiki penampilannya. Di antara adab di dalam mengajar, ya, bagi seorang yang berilmu, dia menjaga penampilannya agar mengagungkan ilmu, agar tidak terkesan ilmu itu direndahkan, dibawakan dengan cara yang kurang pantas. Ini yang pertama, kesimpulan dari apa yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada adab yang kedua, ats-tsani. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, idza kharaja min baitihi da'a bid-du'a'is sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ia keluar dari rumahnya, hendaknya ia berdoa dengan doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, di antaranya adalah Allahumma a'udzubika an adil au udhal au azilla au uzal au azlima au udhlama au ajhala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha ghairuka. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu an adil, yaitu agar tidak tersesat, au udhal, atau disesatkan, au azil, dan juga aku berlindung kepadamu agar tidak tergelincir, au uzal, atau digelincirkan, au azlima, atau menzalimi. Maksudnya berlindung kepada Allah agar tidak menzalimi, agar Allah tahan diri kita dari menzalimi orang. Au uzlama, atau dizalimi, au ajhala, atau bertindak bodoh, au yujhala alayya, atau dibodohi. Azza jaruka, perlindunganmu, ya, amatlah kuat. Wa jalla tsanauka, dan pujianmu, ya, pujian kepadamu amatlah agung. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah, Tuhan yang disembah selain engkau. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya di sini al-muallif
ya menganjurkan kepada seorang yang berilmu, seorang alim ketika mau keluar rumahnya untuk menyampaikan pengajian, menyampaikan pelajaran. Dan ini juga mencakup orang yang menuntut ilmu, bukan hanya orang yang alim saja yang berdoa keluar rumah dengan doa seperti ini. Karena sebenarnya ini doa yang umum. Adab seorang muslim ketika keluar rumah diantaranya membaca doa ini, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan maupun disesatkan, dari ketergelinciran, ya, maupun digelincirkan orang, menzalimi atau dizalimi, bertindak bodoh atau dibodohi. Nah, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang tahu di perjalanan, ya, berbagai macam keadaan ada di perjalanan, maka kita minta kepada Allah agar dilindungi dari perkara-perkara tersebut. Kemudian berkata muallif rahimahullah taala, "Tsumma yaqul bismillahi wa billah hasbiyallahu tawakkalt 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tsabbit janani wa adiril haqqa 'ala lisani wa yudimu dzikrallahi ta'ala ila an yasila ila majlisit tadris." Kemudian kata al-muallif, hendaknya ia membaca, ya, hendaknya ia membaca. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bacaan yang disebutkan oleh al-muallif di sini tidak terdapat riwayat yang sahih dari Nabi SAW setahu saya, yaitu apa? Bismillahi wa billahi, dengan nama Allah dan dengan meminta tolong kepada Allah. Hasbiyallahu tawakkaltu 'ala Allah, ya, cukuplah Allah sebagai pelindung bagiku, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ya, ini setahu saya tidak ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula doa yang beliau anjurkan, Allahumma tsabbit janani, ya Allah, kokohkanlah hatiku, wa adiril haqqa ala lisani, dan arahkanlah kebenaran melalui lisanku. Karena di sini konteksnya orang yang mau apa? Mengajar, orang yang mau menyampaikan ilmu. Ya, secara makna tidak ada masalah dari doa ini. Namun sekali lagi, ketika kita menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menganjurkan untuk membaca sesuatu kepada orang lain, maka sebaiknya ada dasar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita berdoa dengan redaksi kita sesuai dengan keinginan dan harapan kita, tidak ada masalah. Yang jadi masalah di sini, al-muallif menganjurkan doa ini dan seakan-akan doa ini adalah doa yang disunnahkan. Ini dikhawatirkan salah faham. Karena apa? Yang terdapat hadis ya tentang doa ketika keluar rumah yang dibawakan oleh al-muallif itu hanya yang tadi saja. Nah, adapun hadis ataupun doa yang barusan kita baca, wallahu taala alam, ya, sepengetahuan saya tidak ada riwayat yang sahih. Nah, tapi maknanya bagus ya. Allahumma tsabbit janani wa adiril haqqa ala lisani. Ya Allah, teguhkanlah hatiku dan arahkanlah kebenaran melalui lisanku. Jadi berdoa semoga yang keluar dari lisanku adalah kebenaran. Wa yudimu dzikrallahi. Kemudian kata muallif, setelah berdoa dengan doa ini, hendaknya ia senantiasa berzikir menyebut Allah ila an yasila ila majlisit tadris, sampai ke tempat majlis ilmu, sampai ke tempat dia mengajar. Nah, adapun zikir maka insyaallah ini sifatnya umum. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Wazkurullaha katsira, dzikran katsira. Taib. Kemudian fa idza wasala ilaihi, maka ketika seorang alim, seorang guru, seorang pengajar sampai di tempat ia mengajar,
sallama ala man hadara wa shalla rak'atain. Maka hendaknya dia mengucapkan kepada hadirin yang hadir dan salat 2 rakaat. Ya, salat 2 rakaat. Dan ini isyarat majelis yang diselenggarakan ini di mana? Di masjid. Ya, salat yang dimaksud adalah salat tahiyatul masjid. In lam yakun waqta karahatin, apabila saat itu bukan waktu yang dimakruhkan untuk salat sunnah. Fa in kana masjidan ta'akkadatis salatu mutlaqan. Namun apabila tempatnya di masjid, maka salat sunnah itu tetap dianjurkan secara mutlak. Ya. Dan ini memang ada khilaf di kalangan para ulama kita, apakah salat sunnah tahiyatul masjid ini terpengaruh dengan hadis larangan salat di waktu tertentu. Zahirnya al-mu'allif berpendapat kalau di masjid tidak ada larangan. Karena beliau mengatakan apa? Fa in kana masjidan, jika majelis itu, ya, jika pengajian itu diselenggarakan di masjid, ta'akkadatis salatu mutlaqan, maka salat sunnah menjadi semakin muakkad, dianjurkan mutlaqan, secara mutlak. Artinya tidak terikat dengan waktu tertentu. Ya, sebagaimana kita ketahui ada waktu-waktu tertentu yang memang kita dilarang mengerjakan salat sunnah. Tapi kalau di masjid, kata al-mu'allif, tidak. Ya, tidak. Tsumma yad'ullaha ta'ala bitaufiqi wal i'anati wal ismah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya, dan untuk mengharap taufik, pertolongan dan penjagaan. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ungkapan muallif di sini, fa idza wasala ilaihi, ketika dia sampai di tempat belajar, tempat mengajar, sallama ala man hadara, yaitu hendaknya ia mengucapkan salam kepada orang yang hadir, wa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Apa yang dipahami? Datang ke tempat pengajian, salam dulu, baru salat 2 rakaat. Begitu kan? Yang diarahkan oleh muallif atau yang diinginkan oleh muallif seperti itu. Namun ada pendapat lain yang justru menganjurkan salat sunnah terlebih dahulu dibandingkan mengucapkan salam kepada hadirin. Ya, salat sunnah terlebih dahulu sebelum mengucapkan salam kepada hadirin. Ini apabila kita masuk masjid. Ya, terlepas dari kita mau mengisi kajian, menghadiri kajian ataupun tidak. Ya, maka ada para ulama yang berpendapat datang ke masjid, salat sunnah dulu baru mengucapkan salam. Nah, diantaranya adalah apa yang terdapat yang saya jumpai dari Kitabul Adab yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Asy-Syalhub, Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Beliau membawakan satu bab tentang salam, diantaranya adab ke-21, taqdimu tahiyatil masjid ala salam ala man bil masjid, yaitu hendaknya mendahulukan salat tahiyatul masjid sebelum mengucapkan salam kepada orang yang ada di masjid. Ini adab yang ke-21 yang disebutkan oleh yaitu Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub rahimahullah ta'ala. Nah, di antara dalil yang dibawakan atas adab yang satu ini yaitu hadis al-musi fi salatihi, hadis orang yang salatnya salah. Ya, hadis orang yang salatnya keliru. Bagaimana hadisnya? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun fa shalla, kemudian datanglah seseorang lalu salat tahiyatul masjid. Thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat, orang ini mendatangi siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Faqal, lalu Nabi bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, ulangi salatmu, sesungguhnya engkau belum salat. 3 kali. Ya, 3 kali. Artinya orang ini salat, kemudian datang lagi, dikatakan oleh Nabi, kembali ulangi salatmu. Mengulangi lagi sampai 3 kali, ternyata orang ini masih belum benar salatnya. Lalu diajarkan oleh Nabi SAW salat yang benar. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ini saya masih menukil dari kitab Al-Adab. Ya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wa min haddihi sallallahu alaihi wasallam anna dakhila ila al-masjid yabtadi'u bi rak'ataini tahiyatal masjid. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang masuk ke masjid hendaknya ia memulai salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Thumma yaji'u fayusallimu 'alal qaum. Baru setelah itu dia datang mengucapkan salam kepada kaum, kepada orang yang ada di masjid. Fatakunu tahiyatul masjidi qabla tahiyati ahlihi. Sehingga tahiyatul masjid, apa tahiyat itu? Menghormati. Ya, maka menghormati masjid ini dilakukan sebelum menghormati penduduk masjid. Tahiyatul masjid maksudnya salat tahiyatul masjid, yaitu kita apa? Menghormati masjid. Salat untuk menghormati masjid lebih didahulukan daripada menghormati orang yang ada di dalam masjid dengan mengucapkan apa? Salam. Nah ini. Fa inna tilka haqqun lillahi ta'ala. Karena sesungguhnya tahiyatul masjid itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu 'alal khalq haqqun lahum, dan mengucapkan salam kepada makhluk, kepada orang yang ada di masjid itu hak bagi mereka. Fa haqqullahi fi misli hadza ahaqqu bittaqdim. Maka hak Allah dalam perkara ini lebih utama untuk didahulukan. Tsumma saqa haditsal musi' fi salatihi mustadillan bihi ala qauli. Kemudian beliau, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim, membawakan hadis yang tadi, hadis orang yang sholatnya apa? Salah, ya, hadis yang orangnya sholatnya salah. Waqal, kemudian beliau mengomentari tentang hadis tadi. Fa anqara alaihi salatahu wa lam yunkir alaihi ta'khiras salami alaihi ila ma ba'da shalah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis al-musi' fi salatihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang sholatnya keliru, yang dikomentari itu sholatnya yang salah. Nabi tidak mengomentari, tidak mengingkari kenapa orang itu mengakhirkan salam. Artinya, kalau seandainya salam ini harusnya didahulukan daripada sholat tahiyatul masjid, mestinya Nabi menegur, salam dulu baru sholat. Faham? Orang ini sholat, tapi sholatnya kan salah. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW, Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi SAW, lalu dikomentari. Apa yang dikomentari? Sholatnya. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Ini yang dikomentari. Berarti salahnya pada ini. Seandainya ya mendahulukan tahiyatul masjid ini keliru, tentu Nabi akan menegurnya, karena Nabi nggak akan mungkin diam dari kesalahan. Kalau dua-duanya keliru, ya dua-duanya disampaikan, sholatmu itu salah, tapi kamu juga salah, harusnya salam dulu sama saya baru sholat, tapi tidak ada. Nah, ini menunjukkan apa? Apa yang dilakukan oleh orang tadi, sholat terlebih dahulu sebelum datang menyalami Nabi SAW, sudah tepat. Hanya saja sholatnya yang apa? Yang salah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Nah, jadi wallahu taala alam bisawab. Ya ini intinya isyarat ada khilaf di kalangan para ulama.
Adapun Al-Imam Ibnu Jamaah di dalam kitabnya ini Tadhkiratus Sami lebih condong pada salam dulu kemudian baru apa? Salat 2 rakaat. Adapun Al-Imam Ibnul Qayyim berdalil dengan hadis orang yang salatnya salah tadi lebih mendahulukan apa? Salat dulu baru salam. Ya. Dan di sisi lain dari segi logika pun juga masuk apa? Salat ini untuk menghormati rumah Allah. Ya, maka lebih dahulu kita menunaikan hak Allah dibandingkan dengan hak makhluk untuk disalami. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, setelah salam, salat tahiyatul masjid, kemudian dia berdoa kepada Allah untuk mengharapkan taufik, pertolongan dan penjagaan. Wa yajlisu mustaqbilal qiblati in amkan. Kemudian hendaknya seorang pengajar, seorang alim yang mengajarkan ilmu menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Jadi harusnya balik gini ya. Tapi kalau memang kerepotan jangan. Ya, Al-Mu'allif mengatakan in amkana, jika memungkinkan, biwiqarin wa sakinatin wa tawadu'in, dengan penuh waqar atau khidmat, sakinah tenang, wa tawadu dan rendah diri, wa khusyu'in dan khusyuk, artinya jangan tergopoh-gopoh. Ya, duduk dalam keadaan yang tenang, khidmat, khusyuk. Jangan gerusa-gerusu, jangan pencilaan, mungkin gitu ya. Mutarabbian au ghaira dzalik mimma lam yukrah minal jalasat. Dia duduk dalam keadaan mutarabbian, bersila, atau yang semisalnya dari apa-apa yang tidak dibenci dari duduk-duduk yang ada. Artinya di sini al-muallif ya membahas tentang masalah duduknya seorang alim. Bagaimana sepatutnya? Beliau mengatakan mutarabbian, kalau bisa bersila, atau yang lainnya semisal dengannya, asalkan bukan duduk yang dimakruhkan, duduk yang dibenci. Apa duduk yang benci? Beliau mengatakan di sini wala yajlisu muq'iyan, jangan dia duduk iqa. Ya, duduk iqa itu ada 2. Yang pertama menduduki tumit ditegakkan dan ditempelkan kanan dan kiri, kemudian diduduki. Ini duduk iqa yang dianjurkan sesekali dilakukan ketika apa? Salat. Ya, ketika duduk di antara 2 sujud. Dalam suatu riwayat Nabi SAW pernah duduk iqa. Bagaimana caranya? Yang ini. Ya, jadi kedua kaki ditegakkan ke arah belakang, kemudian disejajarkan, ditempel, maksudnya dimepetkan gini, kemudian tumitnya diduduki. Ya, tumitnya diduduki. Adapun duduk iqa yang dilarang, ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa nahani Nabi sallallahu alaihi wasallam an salasah, Nabi melarang kepadaku 3 perkara, ya, yaitu naqratun kanaqratid dik, wa iqa'in ka iqa'il kalb, wal tifatin kaltifatis sa'lab, yaitu diperumpamakan dengan binatang, sujud seperti ayam mematuk makanan, duduk iqa seperti anjing. Nah, ini gimana itu? Kaki kanan dan kaki kiri diletakkan di samping, tidak diduduki. Ya, jadi pantat menempel di mana? Di tanah. Pantat menempel di tanah, kemudian kaki kanan dan kaki kiri di sampingnya. Itu duduk iqa yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Yang diisyaratkan oleh mu'allif wala yajlisu muq'iyan, kemungkinan yang seperti ini. Jadi seorang alim jangan duduk seperti anjing, itu intinya. Nah, adapun yang ketiga waltifatin kaltifatis sa'lab, hendaknya kata Nabi SAW, ya, kata Abu Hurairah, Nabi melarangku untuk menoleh-noleh, ya, tolah-toleh bahasa Jawanya,
seperti rubah. Ya, rubah kalau dia cari mangsa atau mengamati sesuatu dia apa? Menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, ini kita dilarang melakukan 3 perkara itu ketika salat. Taib. Wala mustaufizan, demikian pula hendaknya seorang alim ketika duduk mengajarkan ilmu jangan duduk mustaufizan. Mustaufizan ini wallahu taala alam bisawab, yang saya pahami duduk jongkok. Yang saya pahami ya. Nanti mungkin saya keliru bisa diralat ya. Ya, duduk jongkok. Jelek ya, orang ngajar ilmu sambil jongkok gitu ya. Enggak pantas intinya. Wala rafi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Dan juga hendaknya tidak, ini duduk yang dimakruhkan pula menurut muallif, yaitu mengangkat salah satu kakinya di atas yang lain. Ya. Pokoknya salah satu kakinya dinaikkan di atas yang lain. Gimana itu? Bisa begini gitu ya. Nah, jadi kakinya selonjor kemudian yang kanan naik di kiri atau begini mungkin ya. Nah, nyantai gitu ya. 6. Wala madan rijlaihi, dan juga duduk yang dimakruhkan dibenci ketika mengajar ya, yaitu dia selonjor, kakinya dibentangkan, diluruskan ke depan. Nah, ini itu juga dimakruhkan menurut al-muallif. Au ihdahuma, atau salah satunya. Jadi yang satu diselonjorkan, yang satu ditekuk. Min ghairi udhrin, tanpa uzur. Ini menunjukkan kalau seandainya ada uzur, mungkin karena sakit dan yang semisalnya, ya semoga tidak mengapa. 6. Wala muttaki'an ala yadihi ila jambihi aw wara'a dhahrihi. Demikian pula hendaknya dihindari, yaitu seorang alim duduk dalam keadaan bersandar kepada tangannya di samping begini ya, jadi sambil tangannya nempel ke lantai sendenan gini, atau wara'a dhahri, atau di belakangnya sambil gini kemudian ngajar ya. Nah, ini duduk-duduk yang apa? Yang tidak disarankan oleh al-muallif. 6. Dari sini intinya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mengajarkan ilmu harus pandai menjaga sikapnya sampai pun ketika duduk yang tenang, yang berwibawa gitu ya, tidak seakan-akan menjadikan duduknya itu asal-asalan, yang mana intinya ada kesan meremehkan al-ilmu. Ini ada kesan meremehkan al-ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian wal yasun badanahu 'aniz zahfi wat tanaqquli an makanihi. Hendaknya seorang alim yang akan mengajarkan ilmu menjaga badannya dari merayap. Az-zahf itu artinya merayap. Mungkin maksudnya membungkuk gitu ya. Jadi badannya dibungkukkan kayak merayap. Jadi ngajar kayak merayap ya. Jaga diri jangan sampai seperti itu. Wat tanaqquli an makanihi, atau berpindah-pindah dari tempatnya. Jadi umek aja. Ya, hendaknya dia jaga badannya jangan sampai pindah-pindah dari tempatnya. Kecuali apabila dibutuhkan menulis, papan tulis, menjelaskan, ini beda permasalahan. Yang dimaksud di sini berpindah-pindah, menggerak-gerakkan badan tanpa ada keperluan. 6. Wa yadaihi, ya demikian pula hendaknya ia jaga tangannya anil abasi, dari bermain-main. Yang ngajar tapi sambil sambil tangannya umek gitu ya. Nah, ini menurut beliau tidak pantas. Wa tashbiki biha, atau menjalin kedua tangannya. Ini at-tashbik ya, tidak pantas menurut beliau. Mengajar sambil begini enggak pantas, atau bermain-main ya, umek-umek dengan benda yang ada di tangannya mungkin. Wa ainaihi an tafriqin nadhari min ghairi hajatin. Demikian pula hendaknya dia jaga kedua matanya dari memecah pandangan tanpa ada hajat. Dalam artian pandangannya kemana-mana gitu ya, tanpa ada keperluan. Ini juga hendaknya dihindari.
wa yattaqil mizaha wa kathratad dhahik. Dan juga di dalam pengajian hendaknya seorang yang mengajarkan ilmu yaitu menjauhi bercanda dan banyak tertawa. Fa innahu yuqallilul haibata wa yusqitul hishmata. Karena bercanda dan banyak tertawa itu bisa mengurangi apa? Wibawa dan menjatuhkan rasa malu. Ya, kama qil, sebagaimana yang dikatakan, man mazaha ustukhiffa bih. Barang siapa yang suka bercanda maka ia akan diremehkan. Ya, orang yang suka bercanda maka wibawanya akan berkurang. Ini bukan berarti tidak boleh bercanda. Rasulullah SAW bercanda, tapi ada saatnya. Tidak setiap hari, setiap saat, bahkan setiap pengajian bercanda. Ya, ada saat-saatnya. 6. Wa man aktsara min syai'in urifa bih, dan barang siapa yang memperbanyak sesuatu maka ia akan dikenal dengannya. Ya, dan ma'ruf insyaallah. Ya, orang-orang atau para dai yang suka bercanda dalam artian mengisi kajiannya dengan canda terus menerus, dia akan dikenal ustadz lucu, ustadz pelawak dan yang semisalnya. Ini akan menjatuhkan wibawa al-ilmu. Ya, ilmu ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Bagaimana jadikan sebagai bahan candaan. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Jadi harusnya ilmu ini menjadikan seseorang takut kepada Allah. Ya, kalau semua bercanda, ya, ketika di pengajian bercanda, kan ketika di di pekerjaan bercanda, di jalan bercanda, semua bercanda, maka ini akan membuat hati ini menjadi keras, ya. Dan ini sangat-sangat dihindari bagi seorang penuntut ilmu, terlebih ya seorang pengajar al-ilmu. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, wala yudrasu atau wala yadrusu fi waqti ju'ihi. Ini masih lanjutan adab yang kedua tadi, ya. Melanjutkan perjalanan keluar rumah sampai di tempat kajian, ya, dan ketika duduk mengisi kajian. Jangan dia yudarrisu, harusnya ini, ya. Kalau yadrusu belajar, ya. Wala yudarrisu. Tapi sebenarnya juga bisa wala yadrusu. Tapi kalau lihat konteksnya harusnya yudarrisu. Karena ini konteksnya seorang pengajar. Maka hendaknya janganlah seorang pengajar, seorang yang mengajarkan ilmu itu mengajar dalam keadaan lapar. Fi waqti ju'ihi, pada waktu dia lapar. Au atashihi, atau ketika dia haus. Au hammihi, atau ketika dia sedang risau, gelisah. Au ghadabihi, atau ketika dia sedang marah. Au nu'asihi, atau ketika sedang mengantuk. Au qalqihi, atau sedang gelisah, galau. Ya. Wala fi hali bardihil mu'lim, dan juga janganlah seorang itu mengajarkan dalam keadaan ya yang sangat dingin sekali, yang menyakitkan, dinginnya menusuk. Wa harrihil muz'ij, dan dalam kondisi yang panas menyengat. Farubbama ajaba au afta bi ghairi shawab. Karena hal itu semua apa tadi? Lapar, haus, risau, marah, ngantuk, kedinginan, kepanasan, ini akan menyebabkan dia menjawab atau memberikan fatwa bi ghairi shawab, tidak benar, tidak tepat. Karena terpengaruh keadaan. Ya. Lagi haus-hausnya kemudian dia menjawab sesuatu masalah. Nah, ini bisa dikonsentrasi buyar. Wali annahu la yatamakkanu ma'a dzalika min istifa'in nazar. Dan juga apa? Dalam keadaan yang disebutkan tadi, maka tidak memungkinkan bagi dia untuk apa? Untuk meninjau, melihat sesuatu dengan sempurna. Ya, intinya apa? Intinya di sini hendaknya seorang ketika mengajar dalam kondisi yang sangat-sangat ideal.
sangat-sangat siap. Itu intinya. Meskipun wallahu taala alam bisawab, tidak kita pungkiri para ulama kita, ya, para salafus saleh, justru kebanyakan mereka itu orang-orang yang apa? Sedikit makan. Mereka banyak menahan keadaan-keadaan mereka. Tapi mereka juga apa? Mengajar, beribadah. Ya, ini harusnya apa? Tidak mengganggu. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan oleh al-muallif al-Imam Ibnu Jama'ah ini adalah di antara penyebab konsentrasi buyar, pandangan tidak sempurna, kurangnya fokus, ini lapar, haus, marah, risau dan lain sebagainya. Tetapi ketika seseorang tetap bisa menjaga konsentrasinya di dalam mengajarkan ilmu meskipun haus, ya, dia tetap bisa berpikir jernih meskipun lapar, dia tetap bisa menilai sesuatu dengan sangat sempurna, mempelajari sesuatu dengan sangat sempurna meskipun sedang kepanasan atau kedinginan, maka insya Allah tidak menjadi masalah. Ya, jadi sekali lagi di sini al-muallif hanya menyarankan saja, karena hal-hal ini terus terang jujur saja akan mempengaruhi seseorang. Ya, jangankan ketika mengajar, kita dalam kondisi tertentu saja belajar misalnya, atau kita sedang melakukan pekerjaan tapi kita dalam keadaan lapar, terganggu kita, dalam keadaan marah, emosi yang keluar dari lisan kita dikhawatirkan buruk. Maka seorang yang berilmu, yang akan mengajarkan ilmu, lebih berhak untuk memposisikan dirinya dalam keadaan yang sangat sempurna. Nah ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang kedua yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Selanjutnya adab yang ketiga, ats-tsalits, an yajlisa barizan li jami'il hadirin. Hendaknya seorang pengajar, seorang ustadz, seorang dai, seorang ulama, dia duduk tampak jelas bagi seluruh hadirin yang ada. Jadi jangan apa? Bersembunyi. Yang sana nggak kelihatan, yang sana nggak kelihatan. Diupayakan seorang yang mengisi pengajian dilihat oleh semua hadirin. Wa yuwaqqira afadilahum bil ilmi was sinni was salahi was syaraf. Ini di antara adab yang perlu diperhatikan pula adalah hendaknya seorang pengajar ini menghormati orang-orang yang memiliki keutamaan ilmu, usia dan kebaikan dan kemuliaan. Maknanya, ya, seorang pengajar sebenarnya dia berhak menentukan siapa sih yang hendaknya duduk di dekat dia. Itu maknanya. Yang didahulukan harusnya adalah orang-orang yang memiliki keutamaan ilmu, keutamaan usia, kebaikan dan yang semisalnya. Jadi boleh mengatur, kamu duduk di sini, ya, kamu duduk agak belakang, dulukan orang tua, dulukan orang yang sudah berilmu dan semisalnya. Nah, ini idealnya. Meskipun tentu hal ini tidak bisa mudah kita untuk mengamalkannya. Adzan. Taib, fadhal, mungkin bisa adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk adab yang ketiga ini, karena pembahasannya cukup panjang, maka insyaallah kita sudahi materi kita di malam hari ini. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang semoga kita dimudahkan ya untuk menjawabnya dan memahaminya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai doa keluar rumah tadi yang bismillahirrahmanirrahim adalah lemah hadisnya. Saya tidak mengatakan hadisnya lemah. Setahu saya tidak ada hadisnya. Itu pun yang bukan bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi Allahumma Allahumma sabbit jinani wa adiril haqqa ala lisani. Ya,
Adapun bismillahi tawakkaltu di sini disebutkan, padahal ada disebutkan dalam aplikasi Halo Ustadz milik Ustadz Sunnah dengan sahih. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan selanjutnya. Apakah doa dalam aplikasi tersebut mungkin keliru dimasukkan? Tidak. Jadi sekali lagi yang saya komentari tadi adalah tambahannya. Ya, tambahannya yaitu Allahumma sabbit jinani wa adiril haqqa ala lisani. Ini yang saya tidak mengetahui ada hadisnya. Meskipun maknanya baik. Adapun yang disebutkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka saya setuju hadisnya sahih. Tetapi itu pun bukan dengan tambahan lillahil aliyyil azim setahu saya. Ya, coba kita buka hadis riwayat Abu Dawud yang diisyaratkan oleh penanya tadi. Ya, yaitu hadis Anas bin Malik. Ia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal." Apabila seseorang keluar rumahnya lalu dia membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Titik. Ya, apabila orang keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Qal, kata Nabi SAW, fayuqalu hina idin, maka orang ini dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukita. Engkau telah mendapatkan petunjuk, engkau telah dicukupkan dan engkau telah dijaga. Fatatanahalahu syayatin, maka setan pun menjauh darinya. Lalu dikatakan kepada temannya sesama setan, ya, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana Anda bisa menjaga, bagaimana engkau wahai syaitan bisa mengganggu orang yang diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga. Nah, ini keutamaan membaca doa apa? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Hadisnya sahih. Ya, yang tadi saya singgung bukan lafadz yang ini, tapi ada tambahannya tadi. Allahumma tsabbit jinani wa adiril haqqa ma'a lisani. Ya. Demikian pula di awal al-mu'allif membawakan doa ada tambahannya bismillahi wa billahi. Nah ini. Ya. Bismillahi wa billahi. Hasbiyallah tawakkaltu 'alallah. Ini tidak ada dalam riwayat Abu Dawud. Wallahu alam. Apakah terdapat dalam riwayat yang lain? Saya nggak tahu. Ya, demikian pula apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini tambahan dari al-muallif. Dan beliau tidak menyebutkan di sini riwayatnya. Adapun yang sahih yang tadi kita bacakan. Jadi jangan salah paham ya. Saya tidak mengatakan hadis bismillahi tawakkaltu itu lemah. Ya, yang saya katakan bahkan bukan hanya lemah, tidak saya jumpai riwayatnya. Ini menunjukkan kalau ada yang bisa menunjukkan, alhamdulillah. Tapi yang saya tahu tidak ada riwayatnya yang tambahan tadi. Ya, Allahumma tsabbit jinani ya wa adiril haqqa ma'a lisani. Ini. Jadi mohon apabila antum menemukan faedah ada riwayat hadis yang sahih tentang tersebut, tentang hal itu, maka silakan dibagi. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana bila kita memakai doa yang tidak sahih tadi dengan meyakini doa tadi tidak sahih karena maknanya bagus? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kalau kita memakai doa tadi tanpa ada niatan dan tanpa ada keyakinan ini doa yang yang paling afdal, dalam artian doa yang lebih utama dibandingkan doa dengan doanya Rasulullah SAW, maka silahkan. Tapi jangan pernah kita merasa doa ini adalah doa yang lebih baik dibandingkan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Secara umum khairul hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kita menjelaskan kaidah di dalam berdoa, doa yang paling baik adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita memiliki suatu keinginan, harapan, lalu kita merangkai doa sendiri, lalu kita ulang-ulang tanpa meyakini ini yang terbaik dan tanpa menyandarkan kepada Rasulullah SAW, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustadz sehat selalu, amin. Saya ingin bertanya, misalnya ada seseorang yang menawarkan saya kepada sesuatu yang haram, lalu saya menolaknya. Apakah pahala yang saya dapat hanya saat ada perkara seperti itu, atau tetap berlanjut selama saya tidak melakukan hal yang haram tersebut? Wallahu ta'ala alam bisawab. Disinilah kita benar-benar harus mengetahui makna takwa. Ya, yang disebutkan oleh para ulama kita, di antara makna takwa tarku maksiatillah ala nurim minallah makhafata iqabillah. Meninggalkan maksiat di atas cahaya dari Allah dan takut akan siksa Allah. Jadi alasan kita meninggalkan maksiat karena cahaya dari Allah. Artinya kita faham Allah melarangnya, kita faham Rasulullah SAW melarangnya, maka kita tinggalkan. Dan diiringi dengan rasa takut kalau seandainya melakukan akan terkena azab Allah. Nah, ketika perasaan ini ada sehingga kita tidak melaksanakan maksiat tersebut, maka kita dapat pahala. Kapanpun. Ketika ditawari, afwan, saya nggak makan, nggak minum itu, misalnya, sudah. Kita mendapatkan pahala saat menolaknya. Suatu ketika kita ada keinginan atau kita ada bisikan, hampir saja kita terjerumus lalu kita tahan, ingat kita, ini dilarang oleh Allah. Ya, orang yang melakukannya akan diazab oleh Allah. Lalu kita tinggalkan, dapat pahala kita. Jadi bukan hanya sekali saja, tapi kapan kita merasa meninggalkan sesuatu karena Allah, karena takut Allah, karena merasa dilarang oleh Allah, maka kita mendapatkan pahala. Jadi tidak hanya sekali saja. Wallahu alam. Bagaimana jika sholat tahiyatul masjid ketika ada sholat fardu, ketika akan sholat fardu, sebelum sholat fardu, jika sudah duduk terlebih dahulu kemudian ingin sholat tahiyatul masjid, apakah boleh? Iya, boleh. Dalilnya, Nabi SAW menegur seseorang yang datang ketika beliau khutbah langsung duduk. Jadi orangnya belum sholat duduk. Nabi memerintahkan, ya, sholatlah 2 rakaat. Jadi kalau kita terlanjur duduk lalu kita lupa belum sholat, ya, sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sengaja, wallahu ta'ala alam, berarti kita tidak meyakini sholat tahiyatul masjid itu diwajibkan. Karena memang ada sebagian ulama yang mewajibkan, ya, meskipun sebagian yang lain mengatakan sunnah. Tapi intinya, kalau kita sudah duduk lalu kita ingin sholat tahiyatul masjid, mungkin karena lupa, insya Allah diperbolehkan. Nah, semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga dan para jamaah di sini, amin. Ustadz, saya sering mendengarkan kajian melalui internet sambil mengerjakan laporan untuk tugas kuliah. Apakah hal ini termasuk merendahkan ilmu agama? Iya. Jadi ngaji itu adalah sambilan, ya. Kita katakan secara jujur, iya. Kalau tugas ngwetu, tapi ketika ustadznya menyampaikan Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, 11-12 nggak didengar, gitu ya. Jadi seakan-akan, ya memang gimana lagi? Niat utamanya apa? Ngerjakan tugas, kajian hanya selingan. Maka ini tidak sepatutnya dilakukan. Ya, bisa nggak dibalik? Ngaji tapi sambil mengerjakan tugas, nggak bisa. Jadi sebenarnya juga sama, ngerjakan tugas sambil ngaji juga nggak bisa, nggak akan mungkin bisa konsen. Mau yang dikalahkan yang mana? Sekarang misalnya antum ngaji, tapi lagi utik-utik HP, ngerjakan tugas. Mana yang dikalahkan? Ini tergantung. Kalau antum fokus pada kajian, tugasnya akan terlalaikan, tugasnya nggak kelar. Mau jawab, mau buat ngetik ini, mendengarkan kajian, nyimak hadis, nyimak penjelasan ustadz, nah ini ditinggalkan kan akhirnya. Tapi kalau sibuk dengan tugas, hadisnya, ceramahnya ditinggalkan. Jadi sebaiknya satu-satu, ya, kerjakan tugas dan ngaji, ya ngaji. Nah, karena saya merasa tersibukkan oleh laporan-laporan yang banyak sehingga terkadang merasa futur. Karena sibuk dengan laporan maka
Apa maksudnya ini? Ya karena makanya nyetel kajian supaya apa? Bisa fresh? Tadi nggak bisa masuk, atau mungkin hanya sekedar kangen gitu ya. Terus timbangannya gak ono uni-unian kan ya. Wallahu alam ya. Yang jelas kalau niatnya sambil belajar nggak akan mungkin bisa. Ya. Apakah termasuk merendahkan ilmu? Dikhawatirkan. Kenapa? Karena akhirnya ada sabda Nabi yang disampaikan tapi nggak didengar. Ini khawatir akan menyanyiakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu. Amin. Saya mau bertanya, dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga dibolehkan menggauli budak. Namun saya belum mendengar sahabat yang menggauli budak. Adakah sahabat yang menggauli budak? Ini pertanyaan bagaimana ini? Saat menggauli atau sahabat yang memiliki budak kemudian pasti digauli? Kalau saat menggauli ya tentu tidak tahu kita semua kapan-kapannya, rahasia. Ya. Tapi kalau apakah sahabat ada yang menggauli budaknya? Wallahu taala alam, ada. Ya, ada. Makanya disebutkan dalam hadis apa? Di antara tanda dekatnya hari kiamat, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Ya, seorang budak melahirkan tuannya. Jadi budak ini boleh untuk dikumpuli. Dan ketika lahir anaknya anak merdeka kalau itu dari tuannya. Adapun kapan-kapannya ya tentu tidak tahu. Ya, dan ini bukan masalah bukan menjadi suatu masalah ya. Kita nggak tahu kapan-kapannya. Nah, jadi insya Allah para sahabat yang memiliki budak di antara mereka ada yang menggaulinya. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika saya pergi ke kamar mandi masjid kemudian kembali lagi ke masjid, apakah harus sholat tahiyatul masjid lagi? Sebagian para ulama mengaitkan sholat tahiyatul masjid ini dengan setiap kita masuk masjid. Ya. Jadi dikaitkan sholat tahiyatul masjid setiap kita masuk masjid. Ya, setiap kita masuk masjid. Dalam ini saya pernah mendengar suatu faidah yang luar biasa ya, disebutkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah taala. Suatu ketika ada yang bertanya kepada Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, wahai Syekh, saat itu terdengar suara ayam berkokok. Ya, dalam hadis disebutkan idza sami'tum siyahat diyakati fas'alullaha min fadli. Jika engkau mendengar suara ayam berkokok, maka hendaknya engkau memohon kepada Allah karunia darinya. As'alullaha min fadli. Aku mohon karunia dari Allah. Ternyata ayam berkokok ini enggak berhenti-berhenti. 5 menit berkokok. Ya. As'alullaha min fadli. Lama-lama ada yang bertanya, "Syekh, ini kita membacanya itu setiap mendengar atau cukup sekali saja?" Maka Syekh Albani mengatakan kurang lebih maknanya subhanallah. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Ahli bid'ah itu berzikir menyebut nama Allah dengan cara yang tidak disyariatkan, mereka rela beribu-ribu kali. Kalian mendengarkan hadis Nabi jelas, idza sami'tum, ketika kalian mendengar, lalu kalian malas. Paham ya? Ya. Rasulullah mengatakan idza sami'tum, jika kalian mendengar, artinya setiap mendengar baca. Ini sesuai dengan sunnah. Ya. Nah ini, dari sini kemudian Syekh Ali Al-Halabi, muridnya Syekh Albani, memasukkan pembahasan tahiyatul masjid serupa dengannya. Setiap masuk masjid. Jadi wallahu taala alam, ya dianjurkan. Adapun apakah harus, maka ini kembali kepada hukum tahiyatul masjid. Kalau mau yakini wajibnya tahiyatul masjid, ya harus. Tapi kalau tidak, maka dianjurkan. Bismillah Ustaz, sesama muslim dilarang ghibah dan bagaimana hukum ghibah terhadap ahlu bid'ah? Dan sampai sebatas apa adab ghibah terhadap ahlu bid'ah? Apakah termasuk merusak kehormatannya jikalau untuk menjauhkan saudara kita dari bid'ahnya? Jazakallahu khairan. Taib. Menghibah ahlu bid'ah termasuk di antara ghibah yang diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita,
ya, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Mencela seseorang bukan termasuk ghibah dalam 6 perkara. Langsung saja salah satunya apa? Wa muhadziri, untuk memperingatkan. Ya. Jadi untuk memperingatkan orang. Namun yang perlu diperhatikan di sini, yang diperingatkan sesuai dengan penyimpangannya. Kalau ada ahli bid'ah itu menyimpang dalam masalah akidah, yaitu yang diungkap. Adapun ternyata dia misalnya punya aib buruk dalam rumah tangganya, ya jangan disebar. Selama dia muslim, haram kita menggibah, karena ini tidak ada kaitannya dengan masalah apa penyimpangannya. Paham ya? Jadi kita harus adil. Wa'adilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi sekali lagi jangan kita terlalu meluaskan pembahasan mentang-mentang ahli bid'ah lalu kita umbar aibnya. Subhanallah. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi nanti di akhirat. Nilai penyimpangan yang kita ungkap mungkin cuman 20-30, tapi nilai aib yang kita umbar ya lebih dari 80. Lalu itu akan diambil dari pahala kita, diserahkan ke dia, rugi kita. Jadi kita harus benar-benar melihat ya, dia kesalahannya pada apa dan perlu diperingatkan seperti apa, yaitu yang kita fokuskan. Tidak usah kita melebar kepada pribadinya, apalagi itu aib pribadi. Jadi sekali lagi tidak boleh kita berlebihan ya. Jadi khusus masalah penyimpangannya saja kita ungkap. Masalah pribadinya kalau dia punya aib jangan kita bawa-bawa. Selama dia muslim kita tidak boleh menggibahnya. Nah ini masalah pemilu ini saya hindari ya. Taib, insya Allah udah jelas ini. Tidak ada lagi yang tanyakan? Cukup ya. Baiklah kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.